Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran PAI. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana kita tahu, kita manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan utama. Beriman artinya meyakini di dalam hati bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Tetapi beriman tidak cukup hanya meyakini dalam hati. Kita juga hendaknya mengucapkan dalam lisan dan mengamalkan dalam perbuatannya. Iman dapat diwujudkan jika kita mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cara supaya kita mengenal Allah dengan baik dan tumbuh keyakinan dalam diri kita. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ini yang akan kita pelajari. Baiklah, silakan kalian simak penjelasan Ibu selanjutnya. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta meliputi langit, bumi, air, dan semuanya. Itu semua yang mampu menciptakan dan mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman, "Kun," artinya jadilah. Maka jadilah makhluk itu. Allah menurunkan hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Tanaman dimakan binatang. Binatang dimanfaatkan manusia. Sapi, kambing bisa dimakan dagingnya. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Itu semua sedikit contoh dari ciptaan Allah. Masih banyak lagi dan kita tidak akan mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam seisinya merupakan bukti keesaan Allah. Allah Maha Esa. Allah tempat kita bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sanggup menandinginya. Dengan mengetahui ciptaan Allah, maka akan semakin menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah yang kedua yakni melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102, yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anakku, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu di alam semesta. Sehingga wajib bagi setiap umat manusia untuk menyembahnya. Mengenal Allah yang ketiga yakni melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3, yakni Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim.
Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang gaib dan yang nyata. Allah mengetahui seluruh perbuatan kita, baik itu perbuatan baik seperti bersedekah ataupun perbuatan mencuri walau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, segala perbuatan kita harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua yakni Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah terhadap makhluknya meliputi semua urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah akan memberi rizki kepada setiap makhluk asalkan dia mau berusaha. Demikian juga dalam hal ibadah, Allah tidak pernah membedakan cara ibadah antara hamba yang satu dengan yang lain. Yang kaya dan yang miskin mempunyai kewajiban ibadah yang sama. Sesuai dengan takdirnya, masing-masing mendapatkan keselamatan dalam penderitaan dan rasa sakit atau dalam kekayaan. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Perwujudan dari nasib itu adalah keadilannya. Dengan memahami Asmaul Husna Al-Adlu, maka kita akan mengetahui keadilan Allah. Artinya, tidak perlu lagi kita iri-irian, karena adil bukan berarti sama. Asmaul Husna yang ketiga yakni Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung, yaitu tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Berbeda dengan manusia, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupannya. Tapi bagi Allah, Allah tidak membutuhkan siapapun dan Allah yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Untuk iman kepada Rasulullah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian tadi pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kita dapat semakin mengenal Allah dan menumbuhkan rasa keimanan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian iman itu kita wujudkan dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.